Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Kami berbincang dengan narasumber yang menjadi panelis dalam program edisi malam ini. Dan saya juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Roy Suryo. Mas Roy Suryo, selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Selamat malam pembicara-pembicara hebat yang ada di studio. Ya, Luar biasa, itu sudah ada Jenderal Ugro, sudah ada Prof. Firman, sudah ada Dr. Desmond, sudah ada Profesor. Jadi udah komplit lah. Saya apain lagi gitu loh. Udah ya utang dua kali loh. Tak undang nggak datang studio, ya tanggung jawab loh. Lah, ngundangnya barusan, ya toh? Ya soalnya gara-gara statementnya Mas Roy mencotot tadi itu loh, Mas. Kenapa kok ngomong begitu? Mencotot. Iya. Iya memang. Lagi mana kan harus ngomong aslinya kalau ini memang mencotot. Nah ini kan memang mencotot. Ya toh? Ini kan memang mencotot. Itu yang tadi malam kita ngobrol Ya, juga, saya apalagi, tanya Mas Mas Roy bawa apa yang bisa menggegerkan dunia. Itu maksudnya Mas Roy yang dibawa. Siap. Nah, tapi kata Prof. Firman tadi nggak menggegerkan, nggak ada bukti baru. Padahal tadi geger, ya gitu. Tadi geger. Iya. Pak Dirtipidum tadi kelihatan betul gitu bagaimana reaksinya, kemudian bagaimana nih ada. Memang ini bukan sama skrinovum karena tuh kita dalam perkara khusus tadi, Mas Doni, Ya. itu adalah men-challenge apa yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Jadi kita clear banget tadi soal analisis ELA kita challenge, Ya. soal ijazah yang kemudian tidak identik kita challenge, bahkan foto kita challenge. Saya kira Bang Risman tadi juga pasti sudah menerangkan, dan ya kalau kita sih berharap ya Mas Doni ya, moga-moga itu bisa menjadi referensi baru atau menambah perkara ini tidak kemudian dengan mudah di stop begitu saja, karena ini adalah karena ada hal-hal yang masih sangat pantas dipertanyakan dalam ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa Gitu. Mas Roy kemudian men-challenge Polri? Mas Roy kan bukan atasannya Polri, bukan DPR juga. Ini hanya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan soal kesempatan Anda menyiapkan bukti-bukti, tetapi kesempatan untuk Anda mau ngasih tahu bahwa menurut Anda Polri nggak profesional, begitu? Juga termasuk mencegah CR, ya, karena kita kan pernah dibantu oleh Polri. Nih, saya pernah mendapatkan dari Divumas Pak Bareskrim. Nah, ini ada nama saya, ya, bahwa dulu saya adalah orang yang diberikan kesempatan. Ini udah lama banget nih. Pada zaman dulu memberikan kepada Polri. Demikian juga DPR sebelum saya jadi anggota DPR. Kayak gini nih. Jadi artinya adalah ini kesempatan saya mengkoreksi kembali, jangan sampai lembaga-lembaga negara yang kita hormati dan itu salah, ya gitu. Karena Polri kemarin ketika dalam gelar perkara yang pertama ya sempat menggunakan basis data yang mungkin kurang tepat. Contohnya tadi misalnya tahun KKN harusnya tahun berapa? Karena katanya 83 tapi ada yang bilang juga itu 85, ya. Kemudian lembar registrasi, lembar pembayaran, juga skripsi. Jadi kan semuanya kemudian kita challenge gitu loh. Semua kemudian kita, dan ini kita mengkoreksi kok. Saya juga, Mas Doni, itu dalam rangka kecintaan saya terhadap Universitas Gadjah Mada, kampus asli di mana saya kuliah, di mana S1, S2 saya di sana. Saya tidak rela UGM itu kemudian menjadi salah, menjadi mengamini atau bahkan hanya meyakini ya sesuatu yang sebenarnya tidak clear. Jadi nggak apa-apa. Ayo kita cek ini, dan saya hanya meletakkan kejujuran dan kenegarawanan. Ayo kita tantang beliau menunjukkan itu di depan masyarakat. Itu Mas Doni. Baik. Mas Roy tahan ya, mudah-mudahan sambungannya tetap stabil. Bang Rismon, saya harus mengakhiri diskusi dengan Anda di segmen ini, tapi saya berikan kesempatan Anda untuk kemudian mengelaborasi apa yang sudah kita diskusikan sekarang ini, dan peluru-peluru yang Anda katakan tadi itu akan digunakan kapan, seperti apa. Kalau butuh nasihat hukum, ini di sebelah Anda ada. Gratis loh. Tadi udah dikasih, silakan. Ya, kita kan sangat sedih ya tadi, menyesalkan bahwa setidaknya objek-objek yang dibandingkan pun tidak disebutkan, Bang.
membandingkan, kan katanya skripsinya identik. Pembandingnya saja, nggak usah ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Pembandingnya saja nomor ijazah pun tidak disebutkan. Dan bagaimana metode perbandingannya untuk menguji keidentikannya. Sementara kami tampilkan tadi, ya pembandingnya saja 11-15 punyanya Pronojiwo, dibandingkan dengan 11-20 punyanya Joko Widodo, itu ada 6 irregularitas atau inkonsistensi. Kalau satu belangko, maka posisi-posisi setiap huruf itu relatif terhadap logo UGM, ya warna kuning itu tentu sama. Nah, di mana identiknya sudah kami tunjukkan tadi. Jangan-jangan pembandingnya juga asli, palsu. Enggak. Itu Pronojiwo sendiri yang mengupload, menampilkan di media sosialnya. Nah, kami bandingkan dengan yang punya Dian Sandi yang diklaim asli. Nah, kami juga sebutkan tadi caranya ya dengan metode misalnya local binary patterns untuk mendeteksi overlapping atau tumpang tindih antara huruf dengan logonya. Jadi kami fair. Kenapa enggak Dirtipidum yang katanya scientific, transparan, presisi? Sebutkan dong pembandingnya supaya bisa juga kita bandingkan. Kan sains harus bisa direkonstruksi, diulang oleh orang lain. Nah, ini kita sangat kecewa hari ini. Ya. Artinya kecewa tapi setuju ini sudah selesai. Enggak dong. Ya, kekecewaan ini kan semakin memperuncing keraguan di masyarakat bahwa tidak dikunci juga usia kertas, jenis tinta itu enggak ada. Enggak ada disebutkan, oh sudah kami uji fisika dan kimia. Ternyata ijazah Joko Widodo berasal dari tahun 80-an. Jenis tinta, rumus kimianya ini, produknya adalah ini. Begitu. Jadi mau maju lewat perdata atau maju gimana lagi besok ini? Lewat semuanya nanti. Semua ya kami juga? akan pikirkan dong karena kami kecewa. Kemungkinan perdata maju juga bisa? Ya bisa saja gitu loh. Karena kan ini kami mewakili jutaan publik loh. Meskipun di sana bilang 58% masih percaya sama Pak Jokowi. Loh, meskipun itu angkanya, berarti kan ada 42% yang pingin juga. Dan itu puluhan juta. Ya. Dan mereka-mereka itu yang nggak memilih Pak Jokowi pun mau nggak mau, dia rakyatnya Pak Jokowi 2 Ya. tahun, 10 tahun. Ya perhatikan dong ini permintaan publik. Kalau nggak, ayo kita ke Solo sama-sama. Oke, ya kita ke Solo bisa untuk makan nasi liwet ya kan, itu atau dia. ya ke Puro Mangkunegaran ya kan. Tapi kita rehat dulu, Bang Rismon, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.